Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Kosasi Adi Saputra, selaku dosen mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, serta teman kelas C PKNC yang saya banggakan. Puji syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, nama saya Evi Apriliani, NPM 2034031107, selaku moderator yang akan membimbing jalannya diskusi ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, diantaranya yaitu Rini Nur Aeni, Dede Melianawati, Risa Nur Fauziah, dan Adinda Salsabila. Adapun topik yang akan kami bicarakan pada diskusi kali ini yaitu tentang Konstitusi 2, dengan materi pembahasan kedudukan konstitusi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Republik Indonesia. Untuk kelancaran diskusi pada hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, kelompok kami telah membagikan video pembelajaran tentang Konstitusi 2 ini di YouTube. Dan saya harap teman-teman semua telah menyimaknya. Serta, apabila ada hal yang ingin ditanyakan, bisa teman-teman tulis di kolom komentar YouTube tersebut. Dan pada kesempatan diskusi kali ini, kelompok kami akan menjawab pertanyaan yang sudah teman-teman tulis di kolom komentar. Pertanyaan pertama datang dari Muhammad Fajar Prasetyo, NPM 203403090. Pertanyaannya, apakah merubah sebuah konstitusi yang dilakukan melalui referendum atau meminta pendapat rakyat secara langsung merupakan tata cara merubah konstitusi yang baik? Pertanyaan ini akan dijawab oleh Risa Nur Fauziah. Kepada Risa, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk mencoba menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh Muhammad Fajar Prasetyo, yaitu mengenai apakah merubah konstitusi melalui referendum merupakan tata cara merubah konstitusi yang baik atau tidak. Jadi, tata cara perubahan konstitusi ini bisa dilakukan dengan beberapa cara, yang salah satunya itu perubahan konstitusi yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan legislatif. Yang kedua, perubahan konstitusi yang dilakukan oleh rakyat melalui suara referendum. Nah, referendum di sini merupakan suatu mekanisme legal dalam ketatanegaraan dalam mengubah atau dalam melakukan amandemen. Berarti bisa dikatakan cara referendum ini cara yang baik dalam melakukan perubahan konstitusi. Karena dengan cara referendum, transparansi antara pemerintah dan masyarakat ini bisa terlihat gitu. Jadi masyarakat juga bisa mengajukan aspirasinya mengenai perubahan konstitusi ini. Dan bisa dikatakan juga cara referendum ini lebih baik jika dibandingkan dengan MPR yang langsung mengumumkan bahwa Undang-Undang Dasar ini telah diamandemen. Sekian jawaban dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih atas jawabannya, Risa. Bagaimana Fajar, apakah jawabannya bisa dipahami? Mungkin sudah ya, sudah dipahami Fajar? Saya mau nanya ya, misalkan kan suara dari rakyat, kan suara dari rakyat itu apa? Misalnya suara dari rakyat itu terpecah dan tidak jadi. Fajar bisa diulangi? Fajar bisa diulangi pertanyaannya barusan?
Ini misalnya suara dari rakyat itu sendiri konflik antar masyarakat. Apakah hal ini tidak akan Oh iya. Baik, izin mencoba menjawab ya. Pastikan kalau misalkan aspirasi dari rakyat itu tidak hanya satu ya, jadi pasti berbeda-beda gitu, bermacam-macam. Dan tadi yang dikatakan Fajar akan memicu perpecahan masalah gitu. Dan pastinya kan sebelum disahkannya amandemen tersebut bakalan dikaji dulu gitu aspirasi dari rakyat itu, jadi dikaji dulu sampai matang. Jadi tidak semata-mata aspirasi yang diajukan oleh rakyat itu langsung disahkan gitu. Sekian, terima kasih. Bagaimana Fajar? Baik, terima kasih. Terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaannya dari Nurul Asyah Ramadanti, NPM 2034030012. Pertanyaannya, dalam presentasi kalian dikatakan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusinya negara Indonesia. Tetapi mengapa meskipun sudah memiliki sebuah konstitusi, negara Indonesia masih belum kokoh, seperti masih banyak petinggi-petinggi negara yang melanggar peraturan atau hukum yang dibuatnya sendiri. Menurut kalian, bagaimana agar konstitusi di negara kita tetap kokoh dan bisa berjalan dengan semestinya? Pertanyaan ini akan dijawab oleh Rini Nuraini. Kepada Rini dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Izin menjawab pertanyaan dari Nurul Asyah. Undang-Undang 45 merupakan konstitusi negara Indonesia yang meskipun sudah memiliki konstitusi, negara masih belum kokoh, seperti masih banyak petinggi negara yang melanggar. Maka untuk tetap kokoh dan berjalan, harus seperti apa gitu? Izin menjawab ya. Dengan masih banyaknya para pejabat negara tersebut yang melanggar, hal ini sangat jelas bahwa kurangnya kesadaran terhadap konstitusi atau aturan yang telah dibuat oleh mereka tersebut. Maka untuk tetap kokoh perlu adanya kesadaran bagi seluruh warga Indonesia yang khususnya bagi penyelenggara itu sendiri terlebih. Karena penyelenggara harus memberikan contoh yang baik untuk masyarakat warga negaranya agar warga negara itu sendiri mengikuti contoh tersebut. Adapun untuk para pejabat atau warga negara yang tetap bersikeras untuk melanggar aturan, yaitu kembali lagi kepada pemahaman dan kesadarannya masing-masing gitu. Mungkin sekian, terima kasih. Terima kasih atas jawabannya, Rini. Bagaimana Nurul, apakah bisa dipahami? Oh, baik, terima kasih. Sudah cukup jelas. Terima kasih. Moderator, boleh saya izin bertanya lagi dari Ya, silahkan. Pak Waji. Rini tadi bilang bahwa pejabatnya harus tunggu kesadarannya timbul sendiri. Kalau kesadaran itu diperlukan, berapa lama ya kesadaran itu harus timbul? Jadi berapa lama waktu yang harus kita tunggu sampai pejabat itu mempunyai kesadaran agar tidak melanggar sebuah konstitusi? Baik, terima kasih. Mengenai berapa waktu ya untuk kesadaran yang tumbuh bagi pejabat negara tersebut, begitu? Ya, terima kasih. Menurut saya mengenai waktu itu hal yang memang tidak bisa ditunggu karena sebuah kesadaran timbul dari diri sendiri. Yang mana kalau misalkan hal tersebut ditunggu, tidak bisa dipungkiri bahwa misalkan waktu lama atau tidaknya, maka kan pejabat atau petinggi negara itu bukan satu, misalkan banyak ya, jadi kemungkinan
kita tidak harus berpatok kepada orang tersebut, tetapi lebih baik lebih mengkoreksi diri sendiri aja gitu. Mungkin sekian, atau ada yang masih kurang jelas? Ya, saya setuju juga. Saya ingin menambahkan aja untuk lebih baiknya ya si pejabat atau calon pejabat yang akan menjabat suatu jabatan itu lebih baik sebelum mereka menjabat, mereka dikasih tes atau mereka diseleksi terlebih dahulu seselektif mungkin agar menjadi seorang pejabat yang tidak akan melanggar konstitusi, karena jika melanggar otomatis rasa kepercayaan dari masyarakat kepada seorang pejabat itu akan turun, dan itu berdampak kepada kepercayaan kepada pemerintah. Itu mungkin saja tambahan dari saya. Terima kasih. Sedikit tambahan juga ya, tadi kan misalkan katanya harus dites atau apa gitu ya. Menurut saya ya, setiap para calon-calon yang itu biasanya emang tidak menonjolkan sebuah negatif dari dirinya sendiri gitu ya. Pastikan yang positifnya bagusnya gitu. Sekarang mengenai itu, misalkan setelah menjabat orang tersebut, pastikan lebih apa ya, jadi balik lagi kepada niatnya mereka itu gitu ya. Terima kasih kepada Fawaj atas tanggapannya dan terima kasih kepada Riri atas jawabannya. Kita akan lanjut ke pertanyaan yang keempat. Pertanyaan dari Rida Rizkia, NPF 2034030098. Izin bertanya, kan disebutkan bahwa Indonesia merupakan negara yang berkedaulatan rakyat. Tapi mengapa aspirasi rakyat kurang didengar oleh pemerintah, sehingga menimbulkan berbagai konflik antara rakyat dan pemerintah? Dan ada yang mengatakan bahwa hukum atau konstitusi negara Indonesia itu tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Mengapa demikian? Pertanyaan ini akan dijawab oleh Adinda Salsabila. Kepada Adinda dipersilakan. Izin menjawab yang pertanyaan Rida, kan pada intinya kenapa hukum di Indonesia itu tidak adil? Sistem hukum yang adil dapat dilihat dalam sistem pengadilannya. Apakah pengadilan di Indonesia itu telah memutuskan perkara secara adil atau tidak? Namun, sayang pada kenyataannya keadilan ini belum mencapai tujuan. Pastinya juga keadilan yang ditegakkan belum berdasarkan moral yang memengaruhi masyarakat. Kemudian, sebagai negara hukum, tentunya penegakan hukum telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 27 ayat 1. Di mana semua orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum. Jadi, supaya hukum di Indonesia adil itu membutuhkan kesadaran semua pihak, dari mulai rakyat hingga pemerintahnya. Apabila pemerintahnya tidak sadar akan hukum, maka hukum di Indonesia pun akan menjadi tidak adil. Kemudian pertanyaan yang kedua, kenapa aspirasi rakyat kurang didengar? Menurut pendapat kami, seharusnya pemerintah itu mendengar aspirasi rakyat apabila hal tersebut baik untuk kepentingan rakyat juga. Namun pada banyak kasus tidak seperti itu. Kemungkinan pemerintah juga punya kepentingan pribadi atau golongannya, sehingga mengabaikan kepentingan rakyat. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Adin atas jawabannya. Bagaimana Rida, apakah jawabannya bisa dipahami? Bisa. Terima kasih jawabannya. Ya, terima kasih. Kita akan lanjut ke pertanyaan yang kelima. Dari Delsi Amalia Putri, 2034031111. Pertanyaannya, disebutkan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 mengalami 4 kali amandemen. Mengapa Undang-Undang Dasar harus mengalami beberapa kali amandemen dan perlukah Undang-Undang Dasar diamandemenkan kembali? Pertanyaan ini akan dijawab oleh Risa dan Dede. Dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Izin menjawab atas pertanyaan yang telah diberikan oleh Delsi, yaitu mengenai apa alasan Undang-Undang Dasar ini diamandemen.
Undang-Undang Dasar ini telah mengalami amandemen tentunya bukan karena tanpa alasan. Pasti kan ada alasannya dulu ya, tidak semata-mata langsung di amandemen gitu. Nah, di amandemen tersebut pastinya karena ada suatu masalah yang memang sudah tidak sejalan gitu dengan ketatanegaraan di negara kita ini. Jadi perlu ada perubahan-perubahan agar ketatanegaraan ini bisa menjadi lebih baik. Nah, misalnya ketidaksejalanannya itu karena ada sejumlah kelemahan sistematika dan substansi Undang-Undang Dasar yang bisa disebut inkonsisten. Terus ada juga keracunan sistem pemerintah dan sistem ketatanegaraan yang tidak jelas. Dan pastinya dari amandemen tersebut ada tujuannya gitu. Nah, tujuan dari perubahan Undang-Undang Dasar 1945 itu untuk menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan ketatanegaraan, kedaulatan rakyat, HAM, dan pembagian kekuasaan. Dan untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Dede. Baik, terima kasih izin menjawab. Untuk pertanyaan, perlukah Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen kembali? Menurut kelompok kami, mungkin untuk saat ini tidak. Yang terpenting pelaksanaannya baik dan ditingkatkan lagi. Seperti itu, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas jawabannya Risa dan Dede. Bagaimana Delsi, apakah jawabannya sudah bisa dipahami? Ya, baik. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari Fauzia Ilma Mustika 2034031110. Pertanyaannya, dalam arti luas, konstitusi terdiri dari peraturan tertulis dan tidak tertulis. Setiap negara memiliki konstitusi, tetapi ada sebuah negara yang tidak memiliki konstitusi tertulis, seperti negara Inggris. Apakah negara tersebut akan tetap aman dan tentram? Dan adakah kekurangan atau kelebihan dari setiap konstitusi yang digunakan? Pertanyaan ini akan dijawab oleh Dede Melianawati. Kepada Dede dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator izin menjawab. Untuk pertanyaan, apakah negara tersebut akan tetap aman dan tentram? Mungkin secara internal negara tersebut bisa dibilang aman, namun jika secara eksternal dapat mengancam kesejahteraan negara tersebut. Karena walaupun Inggris tidak mempunyai konstitusi tertulis, namun Inggris memiliki aturan dasar terhadap semua hak asasi manusia yang terdapat pada adat kebiasaannya. Untuk pertanyaan, adakah kekurangan atau kelebihan dari setiap konstitusi yang digunakan? Untuk kelebihan hukum tertulis atau konstitusi tertulis, yaitu memberikan kepastian hukum karena otentitasnya terjamin, mudah dikenali atau diidentifikasi sehingga mudah ditemukan kembali, mudah dikodifikasi maupun dikompilasi, mempunyai bentuk atau format tertentu sehingga dapat dibakukan. Untuk kelemahan hukum tertulis atau konstitusi tertulis yaitu sulit menyesuaikan dengan perkembangan zaman, bersifat kaku. Serta untuk mengubahnya diperlukan prosedur dan tata cara tertentu, bahkan mungkin persyaratan tertentu. Untuk kelebihan hukum tidak tertulis yaitu fleksibel, mudah menyesuaikan dengan perkembangan zaman atau keadaan, perubahannya tidak memerlukan tata cara tertentu sehingga tidak memerlukan waktu yang lama. Kelemahannya yaitu susah dikenali atau diidentifikasi dan oleh karenanya sulit ditemukan kembali, tidak dapat dikodifikasi dan dikompilasi, sudah dibakukan karena tidak mempunyai bentuk atau format tertentu, kurang memberi jaminan terhadap kepastian hukum. Sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas jawabannya, Dede. Bagaimana Fauzia, apakah jawabannya bisa dipahami? Ya, sudah bisa dipahami ya, Epi. Tapi saya juga ingin bertanya, ya kan tadi kelemahan dari
peraturan tidak tertulis ya, kurang memberikan jaminan tadi katanya. Yang poin terakhir itu kurang memberikan jaminan. Nah, itu bagaimana cara mengatasinya gitu? Ya. Untuk pertanyaan Fauzia, kami tampung terlebih dahulu ya. Kami akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya yaitu dari Salwa Aulia Suwandi 203403037. Pertanyaannya yaitu, amandemen sebuah undang-undang dasar diperlukan untuk menyesuaikan dengan tuntutan kebutuhan sekarang. Tetapi, terlalu sering mengamandemen undang-undang dasar juga bisa menimbulkan citra yang kurang baik bagi pemerintah terhadap masyarakat. Jika sekali mengamandemen undang-undang dasar, tidak menutup kemungkinan undang-undang dasar akan terus-menerus diamandemen. Untuk saat ini, sebenarnya Indonesia lebih membutuhkan amandemen undang-undang untuk menyesuaikan tuntutan kebutuhan sekarang atau mempertahankan citra publik agar tetap baik. Pertanyaan ini akan dijawab oleh saya sendiri. Menurut kelompok kami, apabila amandemen memang diperlukan, maka Indonesia harus mengutamakan kebutuhan untuk sekarang. Karena apabila negara telah mencukupi kebutuhan yang sekarang, maka citra di depan publik pun akan tetap baik. Terima kasih. Bagaimana Aulia, apakah jawabannya bisa dipahami? Sebelumnya, kan kalau misalnya tadi bilang ya, kalau misalnya sudah terpenuhi yang tuntutan itu, otomatis akan baik juga citra pemerintahannya. Tapi terkadang, jadi si pemerintahan itu suka dianggap pelin-pelan atau terkadang mementingkan kebutuhan penguasanya, ya pribadi lah intinya, sehingga kadang publik itu punya ke pemerintah tuh kayak, oh pelin-pelan ya, jadinya tuh kayak udah nggak percaya lagi ke pemerintah. Kalau kayak gitu gimana ya? Jawabannya akan kami tampung terlebih dahulu ya, Salwa. Nanti kami jawab di akhir. Kami akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu datang dari Sri Wahyuni, NPM 2034033178. Mengenai kasus, apabila memang benar terjadi dan terrealisasikan tentang isu hilangnya frasa agama pada tahun 2035, apakah memungkinkan negara Indonesia akan dijadikan negara komunis, di manakah negara komunis itu merupakan paham dan ideologi yang bertentangan dengan akidah Islamiyah? Pertanyaan ini akan dijawab oleh Rini Nuraini. Kepada Rini, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Izin jawab. Mengenai pertanyaan dari Sri, apakah Indonesia dijadikan komunis atau tidak, dalam kasus ini saya tidak menemukan, namun yang jelas visi pendidikan tersebut masih pada tahap rancangan yang masih terus disempurnakan dengan mendengar saran dan kritikan yang masuk. Itu yang dikatakan Kemendikbud. Setelah berbagai kritikan itu masuk, kemudian mengadakan rapat dan ia mengatakan bahwa pada visi tersebut akan dimasukkan
akan dimasukkan kembali perasa agama tersebut pada visi pendidikan tersebut. Hal ini sudah jelas bahwa penghilangan perasa agama tersebut kemungkinan besar tidak terrealisasikan. Mungkin sekian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas jawabannya, Rini. Bagaimana Sri Wahyuni, apakah jawabannya bisa dipahami? Baik, terima kasih atas jawabannya. Jawabannya bisa dipahami sudah. Ya, terima kasih. Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Indah Nurjana. Bagaimana dengan konstitusi yang dijalankan dalam kehidupan masyarakat itu tetap mempertahankan cara-cara kedaerahan dan kesukuan? Bukankah akan menimbulkan permasalahan yang kompleks dalam pelaksanaan ketatanegaraan? Bagaimana pendapat kalian mengenai hal ini? Pertanyaan ini akan dijawab oleh Adinda Salsabila. Kepada Adinda dipersilakan. Izin menjawab. Menurut kelompok kami, selagi hukum yang ada di masyarakat itu tidak bertentangan dengan konstitusi kita, ya boleh-boleh saja. Namun, apabila hukum yang ada di masyarakat tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi kita, itu tidak diperbolehkan. Karena kita itu tinggalkan di Indonesia, maka harus mematuhi hukum yang berlaku, kecuali kalau jika ingin pindah ke negara yang mau menerima hukum tersebut. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas jawabannya, Adinda. Bagaimana, Indah, apakah bisa dipahami? Baik, terima kasih. Jawabannya cukup membantu. Ya. Silakan, masih ada pertanyaan? Ya Pak, ini ada Pak. Kan tadi dari Salwa pertanyaannya teh, pemerintah seringkali pelin-pelan dengan undang-undang yang mereka berikan kayak gitu apa gimana? Bisa diulangi gak? Tadi nggak jelas suaranya. Kan kayak yang di video disebutkan, ada bahwa dari tahun 99 sampai tahun 2000 itu undang-undang terus-terusan diamandemen. Kan dari situ pertama emang cuman tahun 99 kayak mengubah yang masa jabatan presiden jadi cuma 2 periode. Contohnya salah satunya itu kan. Tapi kemudian tahun selanjutnya ada lagi amandemen, tahun selanjutnya ada lagi amandemen sampai ke tahun 2002 itu. Nah, di sini kan jadinya malah rakyat tuh kadang mempertanyakan pemerintah ini sebenarnya mengamandemen tuh untuk apa? Apakah memang perlu? Terus jadinya kayak sekalinya mengamandemen tuh malah jadi keterusan mengamandemen terus. Jadinya kadang rakyat juga jadi kurang percaya gitu sama pemerintah karena seringnya adanya perubahan-perubahan yang terjadi di UUD itu. Terima kasih. Iya, Salwa. Terima kasih. Untuk teman-teman yang lain mungkin apabila ada yang bisa membantu menjawab, silakan.
Coba sambil mengingat-ingat ya bahwa yang namanya amandemen selama 4 kali ya ataupun 4 tahun itu kan memang banyak hal yang menjadi problematika ya. Dan efek dari adanya amandemen juga kan bukan hanya masalah jabatan presiden ya. Banyak beberapa hal sebenarnya yang menguatkan dari berbagai pertanyaan yang tadi juga sebenarnya ya. Dari konsep daerah misalnya kan. Itu juga salah satu yang menjadi dampak dari adanya amandemen. Dan alasan amandemen sendiri kan sebenarnya berkaitan dengan era perubahan periode rezim ya dari Orde Baru ke reformasi gitu. Jadi ada beberapa wacana reformasi yang menginginkan adanya perubahan ya dalam berbagai bidang ya. Jadi bukan hanya pada sebatas masa jabatan presiden ya, masa kekuasaan presiden. Coba kira-kira sampai situ dulu saya ngasih gambaran ya wacana. Atau lanjut dulu ke yang lain coba. Tadi masih ada yang mengganjal nggak dari kelompok yang belum dikomentari dari pertanyaan yang lainnya? Kelompok 3. Iya, tadi ada pertanyaan dari Fauzia. Bagaimana cara mengatasi kelemahan peraturan tidak tertulis yang kurang memberikan jaminan? Jadi di kelemahan peraturan tidak tertulis ada kurang memberikan jaminan katanya. Jadi cara mengatasi itu teh bagaimana? Oke, kalau kita langsung saya masuk ya, nanti saya serahkan lagi ke Anda dan ke kelompok. Kita fokus dulu ke bahasan kita ya, adalah konstitusi ya. Memang berbicara konstitusi ya itu ada 2, yaitu ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis ya. Kasusnya kan ada negara yang tidak memiliki konstitusi yang tidak tertulis ya. Tadi sudah disebutkan ya. Inggris misalnya dan Kanada dan lain-lain ya. Biarlah itu urusan mereka ya, karena mereka mungkin sudah tidak perlu lagi ya. Buat apa ya? Diikat oleh hal-hal yang tertulis tapi banyak pelanggaran ya. Lebih baik ya, karena mereka mungkin sudah punya nilai yang sudah melekat pada kehidupan ketatanegaraan. Ingat bahwa yang namanya undang-undang dasar, yang namanya konstitusi itu adalah peraturan yang mengurus urusan ketatanegaraan ya. Jadi tidak langsung mengurus urusan rakyat. Di kita di Indonesia, karena di kita memiliki undang-undang dasar sebagai konstitusi yang tertulis. Tapi banyak persoalan yang ditanyakan dari amandemen dan lain-lain. Lalu kemudian yang tidak tertulis bagaimana? Kan kalau di kita apa coba contohnya? Di Indonesia selain UUD 45 sebagai hukum dasar yang tertulis, berarti itu kan hal-hal yang tidak tertulis yang berkaitan dengan kebiasaan, kehidupan, ketatanegaraan. Gitu. Tentang bagaimana cara menyambut tamu, cara rapat di sidang MPR, kenapa misalnya harus upacara, harus ada sidang umum MPR sebelum 17 Agustus ya gitu. Itu kan hal itu yang sekiranya ya. Jadi kalau berbicara di sini, berbicara aturan di sini tidak langsung menyentuh ke aspek kehidupan langsung di masyarakat. Kalau mau berbicara ke aspek kehidupan langsung nanti di bab hukum gitu ya. Walaupun memang hukum sebagai negara hukum jelas ya, tetap aja yang tertulis kebanyakannya. Jadi itu, jadi hal-hal ini saya kira tidak ada hal-hal yang sangat krusial ya. Kalau hanya materinya konstitusi, kemudian tidak tertulis, berarti dalam hal itu tidak ada urusan persoalan yang besar ya. Karena itu kan kebiasaan-kebiasaan yang dijalankan kayak seremonial ya, seremonial di istana, di gedung MPR itu mungkin seperti itu ya. Cara menyambut tamu, cara menata tata letak duduk para tamu-tamu kalau misalnya sidang-sidang kenegaraan. Itu kurang lebih seperti itu. Kalau berbicara konstitusi yang tidak tertulis. Jadi tidak langsung menjamin kehidupan yang ngepek ke rakyat ya kalau konstitusi. Kecuali ya ada beberapa hal seperti halnya
kesepakatan para hakim itu apa istilahnya ya? Nanti ada lagi salah satu sumber hukum ya yang tertulis. Nah, saya akan langsung masuk dulu ke tadi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di kelompok di kelas C ya, di kelompok 3 di bahasan UUD 45 sebagai konstitusi di negara Republik Indonesia. Referendum ya, apakah itu dikenal di Indonesia? Tadi kan tentang referendum dulu. Kalau untuk mengubah di Indonesia dalam undang-undang dasar yang asli maupun yang sekarang tidak dikenal sebagai upaya referendum untuk mengubah untuk mekanisme tentang usulan perubahan atau amandemen undang-undang dasar ya, tidak ada referendum sebenarnya di kita. Karena itu kan nanti langsung kewenangan MPR. Kalau konsensus oke, iya gitu ya. Sana beda. Kalau referendum kan seperti jajak pendapat, seperti bertanya langsung seperti pemilu lah ya gitu. Setuju atau tidak perubahan undang-undang dasar? Kalau setuju berarti MPR tinggal bekerja untuk mengubah atau mengamandemen undang-undang dasar. Kalau konsensus iya ya. Sama sebenarnya kesepakatan. Jadi sebetulnya begini, MPR pun tidak tiba-tiba misalnya ingin mengamandemen Undang-Undang 45. Jadi ketika tahun 99 misalnya, ada salah seorang anggota MPR atau semua anggota MPR bermimpi bahwa besok harus mengamandemen. Ya tidak juga ya. Karena ada konsensus, jadi ada isu bersama ya. Kalau sekarang kan bahasanya apa ya, viral ya gitu. Atau trending topik. Dulu kan sebenarnya adanya reformasi itu karena adanya Orde Baru yang dianggap banyak hal-hal yang bukan tidak sesuai. Kelemahan, saya kira ada kelemahan dari Undang-Undang Dasar 45. Karena Orde Baru itu nyaris sulit ditemukan adanya pelanggaran. Kalau Orde Lama oke lah, Pak Karno, Bung Karno banyak pelanggaran. Tapi kalau Soeharto tidak ditemukan. Namun memang ada kelemahan yang membuat Pak Harto bisa berkuasa sebegitu panjangnya tanpa adanya pelanggaran secara konstitusi. Yaitu ditemukanlah pasal tentang masa jabatan presiden. 5 tahun dipilih lagi. Menjabat selama 5 tahun dapat dipilih lagi. Dipilih lagi dan lagi kan gitu. Tiap 5 tahun ya terus dipilih Pak Harto itu oleh MPR. Sehingga tidak ada pelanggaran gitu. Itulah kenapa supaya lebih jelas, supaya tidak fleksibel gitu. Undang-Undang Dasar 45 kan terlalu fleksibel, dibatasi aja ya. 5 tahun dan dapat dipilih lagi. Betul, tadi pertanyaan misalnya kenapa bisa tiap tahun berubah? Ternyata yang diharapkannya hanya membatasi kekuasaan, mungkin karena saking kunapsunya mungkin ya anggota MPR saat itu untuk mengubah semua bentuk ketatanegaraan sehingga banyak hal-hal yang mungkin terlalu overlap ya, atau overload ya. Jadi dari 37 pasal menjadi 73 pasal. Itu Undang-Undang Dasar yang asli dan yang diamandemen. Belum lagi ayat-ayatnya. Sehingga banyak perubahan besar mengenai kehidupan ketatanegaraan setelah reformasi. Jadi kalau konsensusnya ya ada semacam apa ya, dulu memang semua ketika MPR bekerja untuk mengamandemen, tidak ada persoalan gitu kan. Semuanya orang sepakat di media, di kalangan akademisi, di kalangan mahasiswa, di semua masyarakat yang paham akan adanya perubahan karena semacam Pak Harto dianggap sebagai common enemy gitu ya, musuh bersama. Wah ini tidak baik, kenapa dulu punya presiden kayak raja ya, sampai lama. Oke lah, jadi didukung. Jadi tidak ada hal-hal yang sekiranya dipersoalkan ketika sidang umum MPR untuk mengamandemen ya selama 4 tahun itu. 99 sampai 2002 saat itu. Mungkin kalau kondisi sekarang, kalau tidak ada isu yang sama ya mungkin akan, walaupun MPR misalnya sekarang kekuatan politiknya sudah tidak banyak, 90% kan sekarang MPR itu mungkin mendukung penguasa. Lalu misalnya ingin mengubah lagi masa jabatan presiden, biar Pak Jokowi bisa nyalon lagi di tahun 2024. Ya mungkin bagi sebagian kelompok itu oke gitu kan, karena saking masih ingin Pak Jokowi berkuasa. Tapi belum tentu yang lainnya gitu kan, rakyat yang lainnya. Sehingga konsensusnya memang belum ada wacana yang sama ya. Kalau misalnya ada konsensus misalnya koruptor hukum mati misalnya ya mungkin bisa aja memasukkan undang-undang dasar ataupun undang-undang lain. Kalau ada konsensus kan harus ada isu yang sama lah ya. Di kita memang tidak ribet seperti negara lain bertanya langsung ke rakyat lewat jalur referendum. Tapi dengan cara ada isu-isu ini apa nih gitu yang kira-kira krusial. Harusnya ketika misalnya ya ketika
di luar konteks konstitusi ya. Ketika pembahasan Omnibus Law, terus revisi Undang-Undang KPK, Undang-Undang Tipikor. Harusnya juga itu ada konsensus itu ya. Hampir semua kalangan elit, akademisi khususnya, kalangan mahasiswa, bahkan anak STM ikut mendemo ya. Jadi stop revisi Undang-Undang KPK. Itu kan semacam itu adanya konsensus. Tapi karena memang kekuatan politik pemerintah yang saya sering ungkapkan ya, antara kementerian dan DPR itu sudah kuat secara politik, ya, sehingga mereka ya sudah tidak perlu lagi sebenarnya mendengar suara rakyat, karena memang mereka sudah selesai dalam urusan pemilu kan gitu. Gue dipilih lewat pemilu nih, ya terserah gue kan kalau gue mau buat aturan apapun gitu. Jadi itu persoalannya di kita seperti itu ya. Itu contohnya. Jadi untuk kita memang tidak ada konsensus berupa referendum ya. Hanya tadi wacana-wacana. Jadi gini, walaupun misalnya kekuatan di MPR sekarang pendukungnya Pak Jokowi yang mungkin ingin Pak Jokowi itu berkuasa lagi, tapi ketika diwacanakan mengamandemen bisa jadi rakyat yang memilih Pak Jokowi pun atau rakyat yang memilih anggota MPR sekarang terpilih pun akan memprotes kebijakan MPR kalau memang tiba-tiba hanya untuk kepentingan Pak Jokowi gitu kan, amandemen ya, bukan untuk kepentingan rakyat secara keseluruhan. Jadi itu harus hati-hati, walaupun memang sekali lagi MPR punya kewenangan yang tinggi. Jadi amandemen, jadi bukan disahkan ya, kalau udah disahkan mah nggak perlu lagi ada konsensus. Maksud yang ribet adalah pada proses pengajuannya. Kalau hanya diusulkan 1/3 anggota MPR misalnya dihadiri oleh diusulkan oleh 1/3 anggota DPR, kemudian dihadiri oleh 1/2+1 anggota MPR, udah melebihi itu sebenarnya. Tapi ketika isu yang akan dirubahnya itu yang menjadi persoalan ya. Jadi itu isunya. Karena memang konsensus itu tidak mudah ya. Bisa aja misalkan memviralkan sesuatu di medsos viral, Jokowi 3 periode misalnya. Di media mainstream juga sama. Di elit juga sama. Para buzzer bermain di ranah medsos misalnya, kan banyak juga sekarang para buzzer. Tapi itu belum tentu mencerminkan kehendak rakyat ya. Belum tentu mencerminkan keseluruhan rakyat. Karena kan yang menggerakkan medsos, yang menggerakkan media mainstream, apalagi itu kan hanya beberapa kalangan gitu kan. Dan mungkin sekarang rakyat kita tidak bodoh-bodoh amat juga gitu ya. Kalau hanya percaya langsung ke media sosial maupun ke media-media yang mainstream gitu kan. Ya, efek dari medsos dan media kan cukup banyak juga mempengaruhi elektabilitas tokoh-tokoh publik yang tadi juga ada masalah bagaimana untuk menjembatani ya kepercayaan, trust atau ketidakpercayaan, distrust antara pemerintah dan publik. Nanti akan saya jelaskan terkait dengan kedaulatan rakyat. Oke, mengenai wacana-wacana prase agama dalam undang-undang pendidikan ya, masih dalam tahapan pembahasan itu betul, tapi ya bagaimanapun juga harus waspada ya. Karena dalam sejarah pengesahan undang-undang ya, Omnibus Law maupun Undang-Undang KPK, ketika banyak demonstrasi, banyak audiensi rakyat dengan penguasa, dengan DPR, dengan presiden, awalnya katanya oke, akan kita hentikan dulu pembahasannya. Kita fokus dulu ke yang lain. Tapi tiba-tiba malam hari misalnya diumumkanlah pengesahan Undang-Undang KPK, Undang-Undang Omnibus Law. Ya, jadi di luar dugaan kadang-kadang pemerintah menemukan trik untuk mengesahkan. Jadi itu harus hati-hati gitu ya. Jangan-jangan nanti Undang-Undang Pendidikan pun di malam hari gitu ya, di saat orang kita tidur lelap, disahkanlah Undang-Undang Pendidikan yang tanpa adanya kontrol dari rakyat ya, dari stakeholder. Betul memang itu hanya kewenangan mereka. Tapi kita sebagai rakyat juga punya hak ya untuk tahu apa yang akan jadi kebijakan negara itu. Tentang jika petinggi melanggar perlu kesadaran. Nah, ini tadi banyak Anda tuh orang terlalu baik ya. Apakah kita harus sadar? Apakah negara harus sadar ya? Nanti kalau menunggu dan kan dibilang juga enggak, kalau masalah kesadaran pribadi ya kapan bisa sadarnya gitu. Nanti negara keburu hancur ya kalau kita menunggu orang sadar ya. Nah, lalu bagaimana nih ya? Ya kan jelas aja misalnya kalau ada yang melanggar ada sanksi kan gitu ya. Bukan berarti pemerintah juga tanpa ada, makanya adanya konstitusi itu untuk membatasi, selain membatasi kekuasaan juga mengontrol kekuasaan gitu kan. Apa yang dilanggar, makanya harus ada kasusnya dulu gitu kalau jelas ingin
Kalau kasusnya adalah pelanggaran terhadap kebijakannya misalnya, kebijakan dari negara dalam membuat aturan tadi, Omnibus Law itu merugikan rakyat loh gitu. Undang-undang KPK itu merugikan rakyat, menguntungkan koruptor. Anda lihat ya, efek mungkin KPK baru pertama kali beberapa hari lalu mengeluarkan SP3. Surat perintah penghentian penyelidikan kasus korupsi paling besar sepanjang Indonesia, yaitu BLBI. Samsul Nur Salim itu dihentikan kasusnya. Anda lihat, cobalah sejarah BLBI, bagaimana ruginya negara. Oke lah, KPK sekarang sering OTT ke menteri, sering OTT ke kepala daerah yang tersangka. Tapi lihat ya, kasus-kasus yang melibatkan para naga itu ya, akhirnya ya yang terjadi adalah itu ya. Jadi rekor ya, KPK bisa menghentikan kasus BLBI. Padahal itu yang menjadi mungkin salah satu upaya untuk membentuk KPK atau membuat undang-undang tipikor adalah karena BLBI setelah reformasi itu benar-benar ada perampokan berjamaah ya dari uang negara kita. Makanya kalau boleh Anda kaji di bab penegakan hukum ya, kalau mau mengkaji masalah korupsi biar lebih ini lagi. Nah, jadi memang ada Mahkamah Konstitusi ya sebagai salah satu lembaga yang memang berwenang untuk mengatur, untuk menguji adanya pelanggaran dari apa yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan kebijakan pemerintah. Nah, ini saya akan kirimkan ya. Bisa dilihat ya. Dan nampak. Jadi kalau misalnya pelanggarannya hanya berupa aturan yang dibuatnya, oke lah, kita gagal audiensi misalnya. Kita gagal menghentikan pemerintah, presiden, DPR untuk mengesahkan undang-undang pemilu, undang-undang KPK maupun undang-undang Cipta Kerja ya dalam bentuk Omnibus Law beberapa tahun lalu, awal-awal tahun kemarin. Tapi kita dapat sebagai warga negara kita dapat mengujinya isi undang-undang itu lewat Mahkamah Konstitusi. Karena fungsinya adalah menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Bisa dibatalkan undang-undangnya itu atau bisa dirubah hal-hal yang pasal-pasal yang dikiranya itu merugikan rakyat. Tergantung materi gugatan ya. Jadi itu salah satu hak konstitusional warga negara untuk menggugat negara ke pemerintah. Benar tidak negara itu? Nah, inilah ujiannya di sini ya. Nah, ini karena tadi kan disebutkan bahwa UUD 45 merupakan undang-undang paling tinggi, kan betul di sini ya, menempati tempat tertinggi. Jangan sampai aturan di bawahnya ini saling bertentangan. Tap MPR, undang-undang, Perpu, PP, Perpres, Perda, kota, Perda provinsi, semuanya ini harus saling berurutan ya. Kalau ada Perda Kota Tasik jangan bertentangan dengan Perda Jawa Barat misalnya, provinsi-provinsinya. Jangan sampai bertentangan dengan Perpres. Jika dan prinsipnya semua aturan ini kalau kita tidak, misalnya orang wali kota Tasik membuat aturan yang membuat rakyat rugi. Nah, orang Tasik bisa menggugatnya ke sini, langsung ke Mahkamah Konstitusi. Jadi semuanya ini dapat diuji secara konstitusional karena kita bahasannya adalah konstitusi ya. Semuanya ini aturan-aturan ini bisa diuji material ke Mahkamah Konstitusi tadi ya. Apakah aturan ini sesuai atau tidak dengan UUD 45? Itu ya, salah satu hasil atau produk dari reformasi berkaitan dengan sistem ketatanegaraan secara hukum maupun cara perundang-undangan ya. Nanti bahasan-bahasan ini kan nanti kalau bicara hukum kan dari sini ke sini ya. Di sini ada undang-undang pidana, perdata, banyak sekali di sini kalau hukum ya. Kebijakan publik negara, mungkin juga korupsi, undang-undang militer lah. Banyak sekali hal-hal yang boleh Anda kaji di bab ini. Nanti di bab penegakan hukum. Oke, nah ini tadi sudah juga ya. Nah, ini salah satu yang membuat sistem ketatanegaraan berubah setelah reformasi ya, setelah amandemen Undang-Undang 45. Di mana sekarang tidak ada lagi lembaga tertinggi
MPR sekarang sejajar dengan DPR, Presiden, dan lembaga-lembaga tinggi lainnya. Ada lembaga yang hilang ya, seperti DPA. Tapi ada yang baru, ada Mahkamah Konstitusi, ada Komisi Yudisial ya. Inilah buah dari bedanya antara undang-undang yang asli dan hasil amandemen ya. Tadi kalau dulu kenapa sih sering jatuh bangun presiden ya? Setelah ketika MPR menjadi lembaga tertinggi, karena dulu kan presiden dipilih oleh MPR. Kalau sekarang kan presiden dipilih rakyat ya, bersama dengan ini. Sehingga MPR ini bisa memilih presiden, melantik presiden, bahkan bisa memecat presiden ya, dalam impeachment atau pemakzulan istilahnya. Kalau sekarang kan tidak mudah, boleh sebenarnya MPR juga memecat presiden, tapi panjang mekanismenya. Makanya kalau saya bilang tadi, kalau pelanggarannya hanya sebatas pada aturan ya, maka tadi lewat uji materi Mahkamah Konstitusi. Kecuali pelanggarannya berat, baru bisa upaya pemakzulan ya. Kalau pelanggarannya langsung bahwa presiden mengkhianati negara misalnya. Maka MPR nanti ada, kalau dulu kan mudah sekali ya. Korban pertama adalah Soekarno. Soekarno pernah diminta pertanggungjawaban oleh MPR dan akhirnya dipecat lah oleh MPR ya. Setelah Super Semar itu kan beralihlah ke Orde Lama, ke Orde Baru. Orde Baru memang saya bilang tadi tidak ada pelanggaran, tapi ada kelemahan ya. Ternyata setelah Bung Karno dan Pak Harto juga ada presiden yang menjadi korban ini sebelum amandemen ya, karena Habibie kan menjabat, Habibie juga korban sidang umum MPR ini, sidang istimewa MPR. Karena dijatuhkan oleh MPR. Yang ketiga adalah Gus Dur ya, Abdurrahman Wahid tahun 2001. Juga sama nasibnya dengan Habibie dengan Bung Karno. Dia mengakhiri masa kekuasaannya disidang istimewakan oleh MPR ya. Karena masih ini aturan mainnya. Aturan main yang mengatur sistem ketatanegaraan kita. Nah, kalau sekarang sekali lagi saya bilang tidak ada, cukup sulit ya untuk menjatuhkan presiden. Apalagi saya bilang tadi nyaris, makanya walaupun misalnya awalnya hanya partai sedikit koalisinya, sekarang kan Pak Jokowi sengaja mengumpulkan partai-partai supaya mendukung. Ya biar mungkin tidak kena, salah satunya adalah mengawal kekuasaannya biar tidak kena sidang istimewa ya oleh MPR. Kalau suatu saat nanti Pak Jokowi misalnya dianggap melanggar negara. Oke, jadi itu kalau berbicara kesadaran saya kira lama. Jadi memang ada aturan main ya yang bisa menjatuhkan sanksi kepada penguasa jika melanggar konstitusi. Terus yang berikutnya mengenai kedaulatan rakyat dan aspirasi tidak didengar ya. Dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 1 ayat 2, kedaulatan ada di tangan rakyat dan dijalankan menurut undang-undang. Makanya ada undang-undang pemilu sebagai wahana 5 tahunan untuk aspirasi rakyat. Kita yang menentukan siapa presidennya, siapa DPR-nya, siapa DPD-nya. Di sanalah sebenarnya ruang paling pokok kita menjatuhkan pilihan kita ya, pilihan terbaik untuk negara ini, yaitu pemilu. Ya, itu sebenarnya itu adalah bukti kedaulatan rakyat. Ya. Dan itu sarana aspirasi rakyat. Sehingga setelah pemilu secara formal sebenarnya kita sudah selesai urusan dengan kalau sudah ada yang terpilih presiden, sudah ada yang terpilih DPR, MPR, itu urusan sudah selesai. Tinggal bagaimana MPR, DPR bekerja, bagaimana presiden bekerja. Karena mereka sudah mendapatkan mandat dari rakyat. Lalu kenapa kok setiap membuat aturan kita menolak, kok dia tidak mendengar aspirasi? Ya solusi apa lu pilih mereka yang terpilih gitu kan? Kenapa nggak pilih yang lain dulu waktu pemilu kan gitu ya? Ya, sebenarnya kalau kita ya karena bagaimanapun juga mereka sudah sah legal gitu kan sebagai pejabat publik hasil pemilu rakyat ya. Hasil pemilihan umum. Nanti dibahas lagi di bab demokrasi ya, di bab yang lainnya setelah UTS. Tapi ingat juga jangan itu dulu, sebenarnya ada juga beberapa sarana untuk
dan prasarana untuk mengontrol kekuasaan. Ketika secara formal gagal, ya, makanya ada media massa, ada mahasiswa, ada LSM, ya. Ketika misalnya MPR DPR-nya, presidennya tidak mendengar hati kita ketika membuat sebuah kebijakan negara, ya ada sarana-sarana untuk harusnya memang ketika ada protes dari warga negara terkait dengan salah satu kebijakan negara yang dianggap krusial, ya, seperti KPK dan Omnibus Law, harusnya ya berpikir dengan baik gitu kan, mendengar biar membatalkan. Cuman juga hampir kan ketika ketika Perpres tentang miras, ya, yang hampir disahkan oleh Pak Jokowi, bahkan sudah disahkan. Berhubung memang banyak mungkin takut juga karena yang protesnya adalah tokoh-tokoh agama yang dari semua ormas agama, ormas Islam khususnya, akhirnya kan dibatalkan Perpres tentang miras itu. Itu contoh, ya. Tapi untuk urusan lain ya mungkin kita sebagian ya tidak ada yang didengar oleh negara, ya kadang-kadang karena sudah merasa mereka itu terpilih, ya udah buat apa dengar lagi suara rakyat gitu. Kan gue udah wakil lu gitu kan. Tapi alangkah baiknya negara itu hadir dalam setiap kondisi apapun, ya, yang berkaitan dengan hal-hal yang tadi krusial tadi, ya. Masa pada saat resepsi Aurel dan Atta saja bisa hadir gitu negara, ya. Kan di sana ada presiden, ada DPR, ada ketua MPR juga kan, ada menteri. Masa pada hal-hal yang krusial mereka tidak bisa hadir? Harusnya kan fungsi negara dalam hal ini penguasa adalah untuk mengurus hal-hal yang memang sulit, yang rumit gitu kan. Kalau tidak mau mengurus yang rumit ya jangan jadi pejabat, ya udah aja bikin konten YouTube gitu kan, jadi YouTuber. Tidak perlu mengurus hal yang rumit, ya gitu. Oke, yang lainnya alasan kenapa di amandemen tadi, ya, karena ada tuntutan reformasi itu kan banyak, ya. Salah satunya amandemen Undang-Undang Dasar 45. Itu sudah ada konsensus, ya, kalau alasan di amandemen, ya. Apakah dapat kembali di amandemen? Ya dapat, saya kira. Apakah urusannya politis? Kalau urusan politis misalnya gampang aja kan. Yang saya sering bilang sekarang MPR banyak kekuatannya. 95%, 90%. Jadi mau ngapain juga, mau mengubah lagi Undang-Undang 45, bahkan kalau perlu misalnya, daripada pemilu udah aja. Tahun depan 2024 presiden dipilih lagi oleh MPR. Tidak ada masalah kalau memang mau gitu MPR-nya. Ya risikonya terlihat. Suara rakyat nanti yang di luar anggota MPR. Setuju nggak dengan wacana, misalnya alasannya karena untuk pemilu kan boros, ya. Dana kita habis untuk COVID, ya, untuk infrastruktur. Kalau pemilu lagi kita boros, udah nggak perlu pemilu, musyawarah tiap tahun di MPR. Gitu. Bisa aja gitu. Tapi lihat nanti suara-suara dari rakyat bagaimana. Kalau hanya demi kepentingan penguasa, ya mungkin jangan salahkan rakyat yang memprotesnya. Gitu. Jadi memang harus benar-benar hati-hati, ya, sekali lagi dalam membuat sebuah wacana tindakan untuk mengubah kembali amandemen. Mengenai ketidakpercayaan, ya, publik, ya, karena memang banyak tadi kan sudah beberapa kali di amandemen, ya. Kalau sekarang mungkin yang masalah distrust publik kepada pemerintah adalah dalam hal kebijakan tadi, kebijakan yang dikeluarkan negara yang karena begini, tolak ukur adanya Undang-Undang Dasar dilaksanakan atau tidak adalah dari hasil dari aturan yang dikeluarkan oleh negara, ya, dalam bentuk undang-undang di bawah Undang-Undang Dasar itu. Apakah itu dapat dipercaya atau tidak kan gitu. Jika negara misalnya dianggap rakyat beranggapan nih, undang-undang pendidikan itu rakyat tidak percaya. Lalu bagaimana supaya percaya? Ya negara dalam hal ini presiden atau siapapun menteri harus meyakinkan publik agar percaya, itu aja. Gunakan rasionalitas kepada publik, jelaskan misalnya. Begini misalnya, ketika miras saja kalau memang benar itu adalah Perpres, peraturan presiden yang berasal dari ide-ide Pak Presiden misalnya, ingin melegalkan miras di 4 daerah. Harusnya presiden itu menjelaskan secara logika nalarnya gitu kan, kenapa saya harus melegalkan miras di beberapa daerah. Biar nalar publik itu paham betul, ya, apa yang diinginkan presiden. Mungkin tidak ada kontroversi. Oke, kalau gitu saya paham Pak Presiden, ini karena tidak semua daerah bahaya miras itu kan gitu. Harusnya seperti itu, ya. Harus meyakinkan, ya, apapun sebenarnya.
ketika Omnibus Law misalnya, ketika undang-undang apapun harusnya meyakinkan secara rasional itu kan. Kenapa sih banyak TKA asing, banyak perusahaan asing misalnya masuk ke IS kita? Harusnya jelaskan secara logika yang bisa diterima oleh publik. Jadi itu untuk membuktikannya itu dengan komunikasi gitu kan. Jadi harus pandai juga ya dalam hal menyampaikan sesuatu yang diinginkan biar paham apa sih yang diinginkan negara untuk kepada rakyat, biar rakyat itu paham. Biar tidak ada protes gitu kan. Kalau sudah yakin, saya yakin tidak akan ada persoalan ya apapun yang menjadi kebijakan negara. Oke, ya tadi ya kalau masalah persoalan yang tidak tertulis adalah tadi persoalan di negara lain gitu ya, di kita paling tidak kalau undang-undang dasar tolak ukur bagaimana jaminannya adalah dari tadi apa yang telah diberikan negara dalam bentuk kebijakan negara yang bagaimana nanti lihat efeknya ke rakyat ya sebagai ya pelaksana dari adanya undang-undang dasar itu kan sebagai jelmaan dari undang-undang dasar ya. Jadi sebenarnya terjemahan gambaran umum dari adanya kita membaca begitu indahnya misalnya Undang-Undang Dasar 45 ya tentang ekonomi untuk rakyat, untuk kemakmuran rakyat. Eksekusinya itu dari apa yang menjadi kerjaan negara, kerjaan presiden, kerjaan DPR, pemerintah dalam hal ini ya. Itu ya teman-teman semua dalam hal memahami konstitusi ya. Saya kira banyak hal yang belum terungkap tapi memang Anda harus tetap belajar ya. Jadi kalau hari ini kita sampai konstitusi, ya minggu depan akan ada bahasan mengenai negara dan saya sudah membuat konten juga ya kalau untuk mengenai negara bahwa yang dimaksud dengan konstitusi yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang Dasar 45 ya, yang merupakan keseluruhan naskah yang terdiri dari pembukaan, batang tubuh dan penjelasannya. Nah ini benar tadi sudah diungkapkan sebagai sumber hukum tertinggi. Ini isinya kan yang ini yang setelah amandemen ya. Yang dikurung ini. Ini 37 ya, bukan 36. Menjadi 73 pasal. Nah, karena ini kan sifatnya memang aturan yang berupa norma-norma dasar ya, bukan hukum yang jelas. Karena nanti akan diterjemahkan ke dalam undang-undang yang di bawahnya lagi. Fungsinya alat kontrol terhadap hukum yang ada di bawahnya, sesuai atau tidak dengan undang-undang lebih tinggi. Tadi adanya UUD ini adalah lihat benar nggak undang-undang yang dibuat oleh negara, oleh pemerintah. Kalau tidak benar kan tadi saya bilang ada undang-undang, ada Mahkamah Konstitusi ya untuk mengujinya. Dan ini adalah walaupun ini di amandemen ya oleh MPR setelah reformasi. Kalau ini kan sejarah awal Undang-Undang 45. Oke, silakan saya serahkan lagi ke kelompok 3. Untuk menutup ataupun membuat closing ataupun ada yang mau dibahas lagi. Silakan. Iya, Pak. Silakan. Demikian sesi tanya jawab kelompok kami dan terima kasih atas penjelasan yang telah Bapak berikan. Kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan pertanyaan dan telah menyimak sampai akhir. Kami mohon maaf atas segala kekurangannya. Mari kita tutup diskusi ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, teman-teman semua, nanti minta bukti laporan ya perkuliahan kita. Saya juga undur diri ya. Sampai jumpa lagi minggu depan dengan saya Arya Salopa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.